Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Sadewa dari kelas 10 TPR 3. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang Bung Tomo. Bung Tomo dilahirkan di Kampung Belauran, Surabaya pada 3 Oktober 1920 dengan nama Sutomo. Dia merupakan sulung dari 6 orang bersaudara. Adiknya masing-masing bernama Sulastri, Sunantri, Gatot Suprapto, Subastuti, dan Hartini. Menjalani hidup dengan keterbatasan, pada usia 12 tahun Sutomo meninggalkan pendidikannya di Mulok dan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Walau begitu, ia menyelesaikan pendidikan HBS melalui korespondensi, namun tidak pernah resmi lulus. Kemudian pada usia 17 tahun ia berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Rekam jejak Sutomo dalam bekerja berkaitan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Ia pernah bekerja sebagai pegawai Hindia Belanda, mulai dari staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Kemudian Sutomo juga pernah bekerja sebagai polisi di kota Praja dan juga menjadi anggota Serkat Islam. Sebelum akhirnya pindah ke Surabaya, ia bekerja pada sebuah distributor untuk perusahaan mesin jahit Singer. Sutomo kemudian bekerja menjadi seorang jurnalis dan bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Perjuangan Bung Tomo. Pada tahun 1944, Bung Tomo terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori oleh Jepang. Saat itu nama Sutomo belum terkenal dan hanya bergabung pada pergerakan rakyat sebagai orang biasa. Namun setelah proklamasi kemerdekaan, Bung Tomo sempat ikut dalam pengepungan gudang Mesiu Don Bosco yang berhasil merebut banyak senjata milik tentara Jepang. Bulan Oktober dan November 1945, ia berusaha membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Hal ini juga dipicu oleh keadaan yang memanas setelah penyerangan di Hotel Yamato pada tanggal 27 Oktober 1945 dan tewasnya Malabi. Rakyat Surabaya di ultimatum untuk segera menyerahkan senjata kepada pihak Inggris selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul jam 6 pagi. Namun Bung Tomo dengan seru-seruannya membakar semangat rakyat di dalam siaran-siaran radio yang penuh dengan emosi. Hingga pada tanggal 10 November 1945 meletuslah perang antara rakyat dengan tentara Inggris. Sebuah kutipan dari orasinya yang mengobarkan semangat adalah, "Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati." Siarannya disebarluaskan dan bantuan bagi rakyat Surabaya berdatangan dari berbagai penjuru, baik dalam bentuk tenaga maupun logistik. Peperangan yang berlangsung selama 3 minggu itu akhirnya dimenangkan oleh tentara Inggris. Namun jasa Bung Tomo mengobarkan semangat rakyat pada saat itu terus dikenang dan orasi-orasinya diperdengarkan untuk membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah. Setelah masa perjuangan mengusir penjajah, Bung Tomo sempat bergabung di bidang politik pemerintahan dan menjadi menteri di kabinet Bahanuddin Dwikora I dan Dwikora II. Bung Tomo meninggal dunia di Mekah pada tanggal 7 Oktober 1981 saat beliau tengah menunaikan ibadah haji. Jenazahnya kemudian dibawa kembali ke Indonesia dan dimakamkan di TPU Ngagel, Surabaya. Sekian dari biografi tentang Bung Tomo dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.